Tarik yang diberikan gambaran makroekonomi oleh Mbak Masita Kristal ini, kita akan bertanya pada Suhu, perencana keuangan. Bagaimana kita sebaiknya berinvestasi di masa pandemi ini dengan terlebih dahulu melihat video berikut ini. Investasi adalah mengeluarkan atau mengumpulkan sejumlah dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Akan tetapi, sebagian dari kita belum sadar akan pentingnya investasi. Kebanyakan dari kita lebih memilih menabung uangnya atau deposito di bank. Mereka khawatir hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diinginkan dan mereka mencari yang pasti dan aman. Padahal, jika kita melakukan investasi dengan benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, terutama untuk menyiapkan kebutuhan di masa depan dan meraih kebebasan finansial. Baik, itu tadi video pengantar Mas Aidil, singkat saja, karena yang jelas justru yang harus lebih panjang kita menyimak apa penjelasan atau masukan-masukan serta gambaran drone view dari Mas Aidil nih terhadap sikap kita lebih baik justru go or not go untuk berinvestasi di masa pandemi ini. Silakan 10 menit dari sekarang ya Mas Aidil ya. Oke, terima kasih Mas Ahir. Tadi bagus sekali ya paparan dari Mbak Masita. Kita dengar bagaimana usaha keras pemerintah untuk bisa menstabilisasikan kondisi Indonesia, dan itu kita apresiasi dan kita harus support segala bentuk usaha yang dilakukan. Tapi memang yang terjadi saat ini adalah selain masyarakat yang sebagian belum paham tentang investasi. Ketika kita bicara masyarakat, kadang-kadang kita suka bingung nih masyarakat yang mana ya. Karena ketika kita bicara investasi itu yang terkena hanya masyarakat perkotaan. Saya bicara masalah financial planner itu yang paham cuma Jakarta gitu ya, Surabaya, kota-kota besar ya, Medan gitu, Bandung, Semarang. Tapi ketika kita geser sedikit keluar dari Jakarta, ya, misalnya kita ke daerah-daerah kota yang kedua, misalnya Cirebon, gitu ya, Pekalongan, maka kehidupan mereka jauh lebih sederhana. Itulah sebabnya kenapa kita bicara investasi memang harus dari secara keseluruhan. Nah, itu satu. Kedua, bicara masalah tadi jumlah orang yang menabungnya meningkat ya, jumlah tabungan meningkat. Itu memang semata-mata karena gini, yang terjadi adalah saat ini masyarakat mengerem konsumsi mereka, satu hal karena pertama mereka work from home, ya. Kedua juga karena mereka ada rasa ketakutan. Rasa ketakutan kenapa? Karena sekarang mereka melihat temannya, tetangganya ada yang kena PHK, ada yang mungkin tidak PHK tapi dirumahkan, ya. Kemudian penghasilannya dipotong, gitu. Meskipun kalau saya ngobrol dengan beberapa pengusaha, jumlah yang di PHK itu relatif bervariasi ya, antara 5% sampai dengan 30% dari jumlah pekerjaannya mereka, gitu ya. So, jadi, tapi rasa ketakutan itu ada yang menyebabkan mereka menahan uang untuk tidak berinvestasi, which is sebenarnya wajar gitu. Karena kami sendiri secara perencana keuangan selalu menyarankan apabila Anda belum punya yang namanya dana darurat atau emergency fund, so you should have emergency fund gitu ceritanya. Nah, cuma memang selama ini yang terjadi adalah berita-berita seram yang terjadi teman-temannya mereka. Ada yang sempat ramai di sosial media yang mengatakan bahwa saya di PHK, penghasilan saya 80 juta hilang, kemudian dia punya cicilan rumah terus nggak bisa memperpanjang cicilan rumahnya gitu ya, atau penghasilan dipotong 50% gitu kan. Sementara dia teriak-teriak ke pemerintah, tolong bantu kami rakyat kecil tapi penghasilan 20 juta ya. Saya masih punya cicilan rumah sama cicilan mobil 10 juta nih, gitu ya. So, jadi ini yang menyebabkan banyak orang kemudian reluctant untuk mulai berinvestasi. Meskipun seperti yang dikatakan oleh Mbak Masita tadi bahwa kondisi sudah membaik ya, market sudah rebound. Meskipun kalau kita perhatikan yang rebound itu adalah memang masih pemain-pemain yang memang mereka hidupnya adalah trading for living gitu. Jadi kalau diperhatikan asingnya masih belum ramai seperti dahulu kala dibandingkan ketika asing keluar dari market kita gitu ya. Nah, investasi tadi udah disinggung juga bahwa kita punya tujuan kan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. On the short period of time memang kita selalu menyarankan, apalagi tadi ya, kan kata kuncinya sekarang ini adalah cash is the king gitu ya, liquidity is the queen gitu kan. Jadi punya uang cash dan harus disimpan di dalam investment atau dalam simpanan yang liquid gitu. Nah, liquid itu tadi tabungan deposito, tapi di luar liquid tadi disinggung juga sama Mbak Masita ada emas ya. Itu juga bagus, memang relatif kemarin naik harga cukup dahsyat ya, sampai dengan 1 juta kalau nggak salah. Tapi 1 juta itu harga di Indonesia. Kalau kita lihat dari harga internasional, emasnya belum nyampe 1 juta sebenarnya. Ya, jadi harga emas internasionalnya itu masih di kisaran 980-an ribu ya. Kalau kita cek harga spot, kemudian dikalikan nilai tukar dibagi 31,03 poin per troy ounce per gramnya,
itu angkanya masih belum sampai 1 juta. Tapi itu adalah salah satu tempat alternatif untuk parkir dana dalam jangka pendek. Demikian juga dengan obligasi. Kebetulan saya kemarin ikutan juga tuh Mbak, launching Sukuk Retail 013 ya. Saya kemarin bantu juga Ditjen Pendanaan Utang Negara untuk launching. Kebetulan yang ORI 018 saya nggak ikutan, diminta bantu, tapi kita tetap support karena inilah momentum untuk masyarakat Indonesia selain berinvestasi mendapatkan return yang relatif cukup bagus 5,75 sampai 6,05 yang di Sukuk Retail 013 kemarin ya. Itu di lain pihak juga ini juga membantu juga untuk masa pandemi ya, kalau nggak salah ada beberapa tujuannya memang untuk COVID gitu ya, untuk vaksin dan sebagainya. Di lain pihak juga kita dapat return tadi itu ya. Jadi ada dua hal dan kita kan nggak mau nih kita kembali seperti zaman dahulu kala, kalau istilahnya zaman Orde Baru di mana hutang luar negeri kita dalam US dollar yang melimpah gitu. Lebih baik daripada berhutang ke luar negeri, baik kita berhutang ke masyarakat Indonesia sendiri gitu ya, dalam mata uang rupiah. Kita tidak punya namanya exchange rate risk gitu ya. So jadi saya sangat mendukung program-program pemerintah. Nah, di luar dari itu memang saya sudah mengatakan berkali-kali kepada masyarakat halayak ramai ya, ketika Anda sudah mempunyai investment rutin setiap bulan, maka investment rutinnya jangan dirubah, tetap lakukan gitu ya. Apakah itu masuk ke dalam reksadana, apakah itu masuk ke dalam reksadana macam-macam ya, ada yang saham, ada yang campuran. Karena ketika investment itu ketika dia turun dan kita masih melakukan investasi, maka kita melakukan strategi yang disebut dengan cost averaging, atau kalau dalam bahasa budaya mereka nyebut dollar cost averaging. Jadi ketika kita investmentnya turun, baik reksadana maupun saham, kita membeli lebih banyak dengan nominal yang sama, karena kan harganya lagi murah, gitu ya. Saya selalu pakai perumpamaan, bursa lagi midnight sale tuh, gitu ya. Jadi saham-saham yang bagus lagi turun tuh, gitu kan. Apalagi bahkan beberapa saham-saham malah cenderung naik, kayak consumer good tadi, gitu ya. Jadi itu adalah saham-saham yang kita bilang saham defensif. Jadi regardless what happen dengan ekonomi, regardless what happen dengan pandemi, orang masih tetap mandi sehari 2 kali, 3 kali. Bahkan dengan adanya pandemi, mandinya lebih sering kan. Keluar dari kantor, pulang gitu, mandi lagi gitu. Saya mandi tangan lebih sering ya. Tangan lebih sering ya. Betul, penggunaan sabun lebih banyak gitu ya. Nah, gitu. Terus kemudian saham-saham juga tadi yang berhubungan dengan kesehatan ya, farmasis itu juga bagus ya. Terus saham-saham yang berhubungan dengan telekomunikasi dan teknologi itu juga potensial ke depan, seperti juga Mbak Sita tadi udah sharing. Itu adalah beberapa jenis saham-saham yang memang potensial untuk ke depannya, regardless ada atau tidak ada pandemi ini sebenarnya, ya kan. Jadi memang yang terdampak, kalau kita mungkin sudah paham lah, yang terdampak itu kan pasti kayak pariwisata dan sebagainya. Memang kebetulan juga sahamnya tidak terlalu banyak untuk di industri pariwisata, biasanya hanya perhotelan kan ya. Nah, tapi secara industrinya memang terasa. Nah, jadi untuk investment jangka panjang atau paling nggak mid term to long term, apabila mau berinvestasi, selama Anda sudah mempunyai dana liquid tadi ya, baik di tabungan, deposito maupun emas ataupun obligasi pemerintah, ORI yang retail ya, ORI dan Sukuk Retail, itu kan kalau nggak salah holding periodnya cuma 2 bulan. Setelah 2 bulan kalau memang butuh uangnya gitu ya, itu masih bisa dijual lagi ya. Nah, karena si agen penjualnya pun memang mereka komitmen untuk buyback gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mau punya perencanaan nikah akhir tahun, masih 3 bulan lagi, masih nggak masalah masukin. Toh nikahnya juga nggak butuh uang banyak-banyak kan gitu ya. Yang anaknya masih buat biaya masuk sekolah misalnya 6 bulan lagi gitu kan. So masih bisa masuk ke Sukuk Retail ataupun ke ORI gitu ya. Karena toh kenapa setelah 2-3 bulan holding periodnya sudah selesai, Anda masih bisa jual apabila suatu waktu memang membutuhkan dana gitu ya. So kemudian di luar dari itu tadi investment jangka panjangnya, kita bisa masuk baik itu ke saham secara langsung, atau kalau untuk masyarakat yang masih awam bisa masuk melalui reksadana. Ya, reksadana ada campuran, ada yang pendapatan tetap tadi kalau mau obligasi, ada yang campuran, ada juga campuran itu isinya berarti saham dan obligasi ya. Kemudian juga ada reksadana saham gitu. Nah, yang lain juga yang relatif cukup bagus sebenarnya, tapi ini butuh biaya yang cukup besar, yaitu adalah properti ya. Di saat kondisi seperti sekarang sebenarnya properti itu stagnan, cenderung turun ya. Jadi buat teman-teman yang memang secara likuiditasnya sudah bagus, emergency fund-nya sudah aman 3-6 bulan ke depan, Anda masih punya dana liquid lagi, kemudian on top of it Anda masih punya dana yang lebih gitu ya. Sebenarnya kan sekarang ini banyak juga pengusaha-pengusaha yang BU ya, dia jual rumahnya untuk membiayai bisnisnya yang mungkin sekarang sedang bermasalah, sedang slow bisnisnya.
Nah itu juga kita membantu orang kan gitu, mereka mau jual, kemudian kita kebetulan ada dana lebih, itu juga bisa. Jadi itu juga salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi, karena kan properti salah satu juga indikator dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga penjualan mobil juga sama gitu ya, meskipun slow untuk mobil-mobil baru, tapi sebenarnya mobil-mobil bekas itu cukup bergairah dan berpotensi juga buat masuk gitu. Nah jadi sebenarnya kombinasi dari tadi itu Mas Akhir ya, bahwa ada dana jangka pendek, gitu ya, tabungan deposito emas dan obligasi, atau reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Jangka menengahnya pendapatan tetap dan reksadana campuran. Jangka panjangnya bisa ke reksadana saham, atau juga bisa memulai bisnis. Sekarang banyak juga loh bisnis-bisnis yang dimulai di saat pandemi, gitu ya. Terutama bisnis-bisnis yang berhubungan dengan makanan, bisnis-bisnis yang berhubungan, kalau dulu awal-awal pandemi antara Maret sampai April, Mei, itu biasanya masih yang makanan fresh ya. Lately, saya ngobrol sama beberapa teman, saya bilang kamu mesti bikin yang frozen. Karena kenapa? Karena sekarang ini udah mulai masa transisi, banyak moms yang mulai bekerja, setengah waktu kerja, setengah waktu di rumah, dan mereka kebingungan untuk menyiapkan makanan, karena anaknya masih school from home gitu ya. So, jadi sementara kalau pakai bibi, mereka masih ada ketakutan gitu ya, apakah nanti bibinya ada virus dan sebagainya. Makanya ada beberapa yang saya sarankan, dan itu untuk beberapa bisnis yang saya kenal, teman-teman UMKM yang kebetulan saya mentoring, itu cukup bagus untuk pivoting bisnis mereka gitu ya. Jadi yang tadinya tidak survive karena mereka jual makanan fresh, karena mereka malah survive dengan jual frozen food, tapi yang tetap harus dikonsumsi dalam waktu seminggu ya, supaya tetap masih bisa merasakan nutrisi dan segarnya dari si makanan, bukan yang frozen untuk beberapa bulan, bukan gitu. Nah jadi sebenarnya potensi bisnisnya juga besar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Menarik, sudah dibahas ya, dari jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang begitu ya. Ini sekarang boleh dibantu nggak disimulasi istilah kata untuk kelas menengah yang mungkin likuiditas atau ya ketersediaan untuk dan untuk investasi ini taruhlah tidak banyak. Definisi tidak banyak itu di apa nih, kalau boleh disimulasi singkat Mas Aidil, kita coba praktekkan nih. Mulai di jangka pendeknya gimana, mungkinkah ke jangka menengah atau bahkan ke jangka panjang, mungkinkah panjang itu dengan memulai bisnis makanan tadi seperti yang Mas Aidil bilang, gimana kalau boleh dibantu kita. Tadi saya agak keputus Mas Akhir, yang kelas menengahnya apa tadi kata ininya? Halo? Ya, putus ya? Tadi agak keputus, yang bicara kelas menengah saya agak hilang. Halo? Ya, mungkin kayaknya Mas Akhirnya hilang. Mas Akhir yang keputus ya, tapi ya, mungkin ya. Pertanyaannya untuk golongan menengah kira-kira strategi investasi apa, kalau nggak salah sih gitu lah kurang lebih. Kurang lebih ya, oke. Kan atas bisa beli properti misalnya gitu kan. Ya, ini kok jadi Mbak Masita Jadi nggak apa-apa lah, sambilan. Lama kita terima kasih, honornya boleh diambil beberapa menit karena moderator menghilang. Padahal saya udah bayar lunas loh bulan ini. Ya oke, singkat saja. Boleh disimulasi untuk kelas menengah dengan angka likuiditas terbatas tapi sih bingung investasi. Misalkan di angka mungkin modalnya 5 juta, 10 juta gitu. Gimana? Ya. Oke, mungkin kita ambil patokan dari upah minimum aja ya, upah minimum provinsi. Kita anggap kalau orang yang sudah penghasilan upah minimum provinsi, berarti dia udah masuk ke kelas menengah. Berarti kan atasnya itu bisa levelnya bisa tinggi ya, bisa 10 juta, bisa 15, bisa 20 juta. Maka sebenarnya kalau kita perhatikan rumusannya kan adalah, ada banyak rumusan sebenarnya. Para bule-bule menggunakan rumusan 50, 30, 20. Kalau saya menggunakan rumusan yang lebih sedikit konservatif untuk kawasan Asia, itu adalah 40, 30, 20, 10. Di mana 40% untuk menunjang biaya hidup ya, tapi termasuk juga biaya hidup itu termasuk juga transportasi, termasuk juga mungkin biaya sekolah anak dan sebagainya. 30% itu dipakai untuk biaya cicilan, kalau memang masih ada cicilan rumah gitu ya, cicilan kendaraan, dan itu kan juga sebenarnya bagian dari investasi. Rumah juga ya, meskipun rumah tinggal pertama tetap bagian dari investasi. Kemudian 20% larinya ke investasi, kemudian 10% larinya ke sosial. Jadi termasuk di dalamnya ada zakat, infak, sedekah, kemudian juga sosial untuk orang lain gitu ya. Saudara membantu orang-orang. Atau kalau untuk yang mungkin Nasrani kan mereka biasanya kan perpuluhan sebutannya. Jadi sebenarnya angkanya 10% itu cukup pas. Jadi
Sebenarnya ada kurang lebih 20% dana yang bisa diinvestasikan. Nah, 20% inilah yang nanti kita akan posting ke dalam produk-produk tadi. Nah, yang paling penting adalah tadi dana liquid atau emergency fund yang harus dimiliki untuk mereka yang tidak punya tanggungan itu kurangnya adalah 3 bulan dari pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanan mereka tadi 5 juta, maka mereka harus punya dana liquid sekitar 15 juta. Nah, paling kalau memang Mas, aku masih agak takut-takut nih kayaknya gimana ya sampai akhir tahun COVID dan sebagainya, boleh dinaikin sampai dengan 1,5 kali lipatnya atau sampai dengan sekitar berapa tadi? Kalau misalnya 5 juta berarti 15 juta sampai mungkin sekitar 20-an ya. 20-an, 20 sampai 25. Jadi di atas 20 atau 25 juta dana tersebut sudah boleh diinvestasikan, Mas. Gitu. Jangan ya. Sudah boleh diinvestasikan. Sudah boleh. Justru kalau melewati angka itu mulai investasikan. Betul. Gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kita amankan dulu dana taktis atau emergency fund. Jadi yang terjadi sekarang ini orang saking takutnya dana taktis liquidnya terlalu banyak gitu. Yang harusnya mereka hanya punya dana taktis sekitar 20 juta sampai 30 juta atau sampai 50 juta, mereka bisa punya sampai ratusan juta yang idle di bank gitu ya. Sementara banknya juga kasihan karena banknya masih belum bisa menyalurkan kredit secara maksimal kan. Jadi mereka cost of fundnya cukup tinggi karena mereka mesti bayar bunga, tapi mereka belum bisa menyalurkan. Jadi, nah kalau memang dana tadi 3 bulan kebutuhan bulanan adalah untuk mereka yang masih belum punya tanggungan. Kalau sudah punya tanggungan bisa sampai dengan 6 bulan, ya 6 sampai 9 bulan. Kemudian sudah punya tanggungan lebih dari 2 atau 3 ke atas, ya tanggungannya, maka mereka bisa mencadangkan sekitar 9 sampai 12 bulan. So, dengan kata lain kalau sebuah keluarga dengan biaya hidup 10 juta, ini saya pakai angka yang berbeda ya, 10 juta, maka dia harus punya sekurang-kurangnya 120 juta angka taktis atau dana taktis. Di atas 120 juta itu semuanya boleh diinvestasikan. Gitu. Jadi dengan kata lain bahwa kalau terjadi apa-apa, misalnya knock on the wood ya, misalnya sampai ada PHK atau pengurangan penghasilan, mereka masih bisa survive paling tidak sampai 6 bulan, maksimal sampai 12 bulan ke depan. Hopefully dengan adanya vaksin di akhir tahun ya, dengan Mbak Masita dan tim Bu Sri Mulyani, semua tim ekonomi kita mensupport gitu ya. Hopefully kuartal pertama tahun depan everything is gonna be okay, akan membaik. Dan kalau kondisi membaik, maka orang yang investasi sekarang lah di saat yang masih murah, mereka akan mendapatkan gain-nya nanti ketika marketnya sudah rebound lebih tinggi lagi gitu. Baik. Crystal clear, ini bahasanya agak nyambung dengan namanya Mbak Masita nih. Penjelasan dari Mas Aidil tuh sangat jelas begitu tadi. Jangan lupa untuk emergency fund dulu justru yang di secure begitu ya. Itu adalah sebuah rumus dasar ketika akan berinvestasi. Sudah juga disebutkan untuk yang single, yang baru tanggungannya 1-2 orang aja, keluarga dengan hitungannya 4 orang gitu ya. Jadi sampai dengan emergency fund di 12 bulan. Baik, sangat jelas. Terima kasih untuk Bu narasumber. Kita segera masuki ke sesi tanya jawab karena saya sudah di WhatsApp nih, pertanyaan sudah pada masuk. Baik, ini langsung ada yang tertarik dari Farah Astinia berbicara tentang properti. Katanya untuk membeli properti apakah lebih baik menghabiskan dana yang sudah dimiliki? Dia memberikan penjelasan tanda kurung begini, disisakan dana darurat dan dalam hal short term yang lainkah? Atau dengan formula lain, yakni dengan sisanya dulu baru dari financing, atau dari, ini pertanyaannya pendek-pendek ya kalimatnya, atau dari maksimal financing dulu baru sisanya diambil dari cash yang ada. Kurang lebih saya sarikan gini, kira-kira jurus properti gimana nih sekarang gitu ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, kalau dana darurat atau emergency fund itu sesuatu yang nggak bisa ditawar lah ya. Itu tetap kita harus miliki. Jadi itu dulu yang pertama kali diamankan. Kemudian setelah kita udah punya dana liquid yang cukup dan kita berminat untuk mengambil kesempatan ketika properti sedang murah saat ini, maka apabila memang bank tempat kita melakukan transaksi banking membuka peluang untuk kita berinvestasi atau mencicil menggunakan KPR, maka akan sangat baik untuk kita beli properti menggunakan KPR ya. Kenapa? Karena properti ini adalah masuk dalam kategori hutang produktif kalau menurut definisi dari perencana keuangan ya. Apa itu hutang produktif? Salah satu ciri-cirinya adalah nilai asetnya dia akan naik seiring dengan waktu ya, meskipun tidak ada jaminan bahwa properti selalu naik, tapi kalau kita lihat dari jangka panjang dari tahun 70-an, tahun 80-an, bahkan tahun 90-an sampai sekarang, rata-rata properti naik dan naiknya relatif cukup tinggi di beberapa daerah, terutama di kota besar, itu naiknya bisa 2-3 kali di atas dari inflasi sebenarnya gitu ya. Jadi return on investment-nya tinggi. Tapi memang properti ada kelemahan, yaitu likuiditas tadi. Makanya kenapa
sebelum memutuskan mengambil properti kita harus kuat dulu secara likuiditas. Jadi saya menyarankan adalah setelah likuiditasnya sudah terjaga, emergency fund-nya aman, dan memang masih ada sisa dana, maka apabila memang dimungkinkan mengambil lewat pinjaman bank, kita hanya cukup DP aja. DP kan cukup antara 10-30% sekarang. Ya, sisanya nanti kita menggunakan uang bank. Di satu sisi kita meleverage juga investment kita, di sisi lain juga kita membantu juga perbankan kita untuk menyalurkan kredit juga kan mereka gitu ya. Jadi ini keuntungan dari dua sisi sebenarnya. Dan di sisi yang lain juga kita membantu sih orang yang membutuhkan dana dengan menjual propertinya mereka gitu. Ya. Bisnis Indonesia, kembali kepada Pak Idil, ini mungkin mewakili orang-orang yang sudah punya panggilan untuk berinvestasi di masa pandemi, tetapi statusnya sekarang dia bahkan mengalami PHK nih Mas Idil. Jadi pertanyaannya adalah kalau penghasilan sudah dipotong atau sudah terlanjur terkena PHK dan masih ada banyak investasi yang berjalan, bagaimanakah cara memanagenya? Jadi sudah ada literasi sudah ada drama kehidupannya, bukan drama ya, perjalanan kehidupannya adalah harus mengalami mungkin dirumahkan sehingga penghasilan berkurang atau bahkan sampai PHK. Bagaimana? Ya, untuk teman-teman yang mengalami musibah, PHK atau dirumahkan atau penghasilannya dipotong ya, beberapa kawan saya penghasilan dipotong sampai 50%, memang posisinya adalah surviving mode dulu ya. Jadi surviving mode itu adalah apa? Untuk investasi kan pasti udah investasi udah lama ya mereka. Untuk investasi yang memang sudah ada gainnya, mungkin akan lebih baik kalau sesaat dipenuhi atau bukan dilikuidasi, tapi lebih kepada dipindahkan ke investasi yang lebih liquid gitu ya. Jadi tapi kalau memang masih masuk ke investasi yang liquid seperti misalnya ke saham atau reksadana, itu meskipun secara risiko lebih tinggi, tapi kan secara likuiditas mereka bisa ditransaksikan atau bisa dijual langsung spontan gitu ya. Tidak ada waiting period. Jadi kita jual dalam 2-3 hari uangnya udah masuk ke rekening kita, itu masih nggak masalah. Jadi memang buat teman-teman yang terkena musibah, PHK dan sebagainya, prioritas pertama adalah surviving mode untuk mengsecure, mengamankan biaya hidup dulu ya, biaya hidup sampai dengan 3-6 bulan ke depan ya, sambil kemudian di saat yang bersamaan mulai bisa macam-macam, bisa memulai usaha, bisa memulai bisnis. Nah, mungkin kalau mau kerja lagi, saran saya during periode ini sebagian dari uang yang memang dilikuidasi dipindahkan ke investment yang lebih liquid, mungkin ada baiknya mulai kita menambah ilmu ya Mas. Jadi sekolah atau pendidikan atau ilmu sertifikasi itu adalah bagian dari investment juga sebenarnya ya. Karena kenapa? Karena pekerjaan akan semakin kompetitif nanti ya, ketika everything's going to be okay gitu ya. Jumlah lapangan pekerjaan masih terbatas, tapi jumlah yang mau kerja semakin banyak, maka akan lebih kompetitif. Saya ngobrol dengan teman-teman dari HRD, dari Asosiasi untuk HRD juga, maka orang-orang yang punya keterampilan tambahan itu biasanya yang akan menjadi stand out di antara mereka gitu. Jadi ketika saya, misalnya Mas Akhir gitu ya, ngelamar pekerjaan di tempat kami, tapi Mas Akhir punya keterampilan di sosial media, marketing gitu ya, punya keterampilan lain yang memang berguna untuk bisnis mereka, maka sertifikasi atau tambahan-tambahan ilmu tadi itu cukup membantu. Kan ini kan selama during PHK atau mungkin dirumahkan kan nggak ada kerjaan apa-apa kan, sebaiknya saya rasa ambillah pendidikan-pendidikan online gitu ya, yang bisa menambah keterampilan, dan juga itu akan nanti akan menambah atau menaikkan nilai jual kita ketika nanti kita mencari pekerjaan baru gitu Mas. Baik, ibarat kata sekarang ya, live dialog streaming kita kalau bersertifikasi nih ya, ini bisa diandalkan gitu ya, karena sudah mendapatkan ilmu dari dua narasumber yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Baik, saya beralih penekanan dan juga apa pesan yang belum tersampaikan dari obrolan yang ini saya udah di Japri produser, ini obrolan daging semua, berisi semua dan gak pelit ilmu nih para narasumbernya gitu ya. Jadi mohon dibantu apa kata penutup dari Mas Aidil terkait dengan perbincangan kita saat ini. Ya, yang paling penting adalah sekarang berpikir positif, itu dulu ya. Berpikir positif bahwa we will get out of this condition ya, sooner or later. Karena dengan berpikir positif kita punya harapan, dengan punya harapan maka kita bisa berpikir lebih strategis gitu. Jangan orang berpikir bahwa waduh ntar gimana, jangan gitu. Jadi lebih kepada berpikir positif, karena ingat di setiap kondisi buruk pasti akan selalu ada opportunity, di setiap krisis selalu ada orang kaya baru biasanya gitu ya. So, jadi think positive. Kemudian look out for opportunity selalu ya, lihat opportunity di luar sana, akan banyak sekali kesempatan-kesempatan
ya perkaya kita dengan berbagai macam ilmu tambahan tadi ya, yang benar seperti kata Mbak Masita bahwa ke depan bisnis will work differently gitu. Yang sebelumnya orang tidak pernah berpikir bahwa kerja dari rumah bisa gitu ya, sekarang bisa. So jadi prepare untuk segala macam perubahan tersebut gitu ya, tambah keterampilan tadi, kemudian juga mulailah berinvestasi. Sekarang is the time untuk investment gitu ya, karena ya kondisi lagi di bawah, apalagi sih ini kan kita udah bicara pandeminya levelnya dunia ya, jadi krisis, resesi, pandemi itu campur jadi satu dan ini terjadi seluruh dunia. What could go worse than this gitu. Ini kayaknya udah paling kondisi yang paling jelek saat ini, dan sekarang everybody di seluruh dunia melihatnya adalah positif vaksin, yuk kita sama-sama maju, yuk sama-sama. Nah, oleh sebab itu mulailah berinvestasi, karena ini adalah waktu yang tepat sekali untuk berinvestasi. Tapi balik lagi tadi, siapkan dana jangka pendeknya, siapkan emergency fund-nya, ya siapkan juga asuransinya, ya jangan sampai juga ntar invest kemudian sakit gak punya asuransi ya. BPJS-nya juga jangan lupa gitu ya kan, itu paling minimum harus punya BPJS di luar dari private insurance ya. Kemudian pisahkan investasi untuk jangka pendek, menengah, panjang. Dengan cara seperti itu, once the time's right, next year ketika kondisi membaik, and then everybody win, everybody get the gain, gitu ya. Semua akan dapat keuntungan dari situ. Ya. Baik, sangat memotivasi. Mudah-mudahan tadi yang berniat beli properti langsung mendapatkan rumus ini ya, keuntungannya nanti ketika sudah membaik. Penutup, Mbak Masita, KPCPEN, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Itu yang jadi kesimpulan kita semua. Dan terima kasih juga sudah diingatkan, sedekah diantaranya yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber ini adalah sedekah ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat semua untuk kita semua. Dan sebelum sinyal saya turun kembali, saya akan tutup perjumpaan kita dan ucapan terima kasih. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.